Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan probabilitas dan statistika terapan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ukuran letak data. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang penyajian data yang masuk ke dalam bagian dari statistika deskriptif. Kali ini, bagian dari statistika deskriptif yang lain, yaitu adalah ukuran letak data. Ukuran letak data itu ada 3. Yang pertama ada kuartil, kemudian ada desil, lalu ada persentil. Kuartil sendiri merupakan perluasan konsep median dengan membagi data yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama dengan 3 bilangan pembagi, yaitu kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga atau disingkat dengan Q3. Jadi si kuartil ini merupakan perluasan konsep median. Kalau di dalam median, lebar data-data tadi dibagi menjadi 2 bagian. Ada 2 cara, yaitu untuk data yang tidak berkelompok. Untuk mencari kuartil data yang tidak berkelompok, ini, maka dirumuskan QI sama dengan nilai yang ke I kali N plus 1 per 4, di mana I sama dengan 1, 2, 3. Untuk data yang tidak berkelompok, dapat dirumuskan Q1, QI sama dengan L0 plus C I kali N per 4 dikurangi F besar per F kecil, di mana I 1, 2, 3. Atau 3 bilangan pembaginya tadi, di mana I adalah bilangan pembaginya tadi. Di mana L0 ini merupakan batas bawah kelas kuartil, C itu adalah lebar kelas, F besar ini adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil, F kecil itu adalah frekuensi kelas kuartil. Yang pertama, kita ambil contoh untuk kuartil data yang tidak berkelompok. Tentukanlah kuartil 1, 2, dan 3 dari data upah bulanan 13 karyawan dalam ribuan rupiah adalah berikut. Jadi ada 40 data acak seperti ini sebanyak 13 sesuai dengan jumlah karyawannya. Langkah untuk menyelesaikan atau mencari kuartil dari data yang tidak berkelompok ini, yang pertama kita harus mengurutkan. Nah, ketika kita disajikan data yang besar, langkah pertama untuk menghitung kuartil, desil, dan lain sebagainya, itu harus diurutkan terlebih dahulu. Dari data yang disajikan ini, maka yang ada di sini adalah urutannya yang minimum, di sini adalah 30 sampai 100. Kemudian, kita masukkan ke dalam rumus ini, di mana N itu sama dengan 13. 13 ini adalah banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. N sudah diketahui, 13, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Kita mencari posisi kuartil 1 yang pertama. Nilai ke berapa? Kuartil 1 ini terletak di nilai ke berapa? Rumusnya, nilai ke 1, karena yang dicari adalah kuartil 1, dikalikan jumlah datanya, 13, plus 1 per 4. Nilai ke 14 per 4. Akan didapatkan, maka posisi Q1 ini di dalam data tersebut itu ada di 3,5. Artinya apa? Dia terletak di antara nilai ketiga dan nilai keempat. Nah, ini data yang tadi yang sudah diurutkan.
dia terletak di nilai ketiga, yaitu 40 dan 45. Barulah di sini kita cari nilai kuartil satunya, yaitu dengan cara mencari rata-ratanya. Di sini nilai ketiga adalah 40, nilai keempat itu adalah 45, kita jumlahkan baru dibagi dengan 2 sama dengan 42,5. Begitu juga dengan Q2. Kita tentukan dulu nilai nilai kuartilnya, posisi kuartilnya, yaitu 2 kali 13 plus 1 per 4. Sama dengan nilai ke 28 per 4. Artinya di sini posisinya ada di nilai ke-7. Nilai ke-7 adalah 60. Maka nilainya kuartil 2 itu adalah 60. Untuk kuartil 3 juga sama, kita cari posisinya dengan rumus nilai ke-3 kali 13 plus 1 per 4 sama dengan nilai ke-42 per 4. Nah, di sini kita sederhanakan nilai ke-10 ya, 42 per 4 itu kan 10 1 per 2. Nah, maka posisi nilainya di sini nilai ke-10 dan nilai ke-11. Artinya dia berada di 80 dan 85. Berapa nilainya? Untuk nilai yang tepatnya Q3 itu ada di ambil rata-ratanya 82,5. Ini untuk yang data tidak berkelompok. Nah, bagaimana kalau datanya berkelompok? Nah, sekarang kita masuk ke contoh kuartil untuk data yang berkelompok. Tentukanlah kuartil 1, 2, dan 3. Data yang kita sajikan adalah data yang sebelumnya kita pakai di penyajian data, yaitu cara mencari median, modus, ya, data berkelompoknya sama. Di sini frekuensi yang muncul di sini itu N-nya sama dengan 40. Atau N ini bisa disebut dengan sigma frekuensi. 40. Jadi total dari frekuensi ini adalah 40. Di sini artinya adalah Q1 itu membagi data menjadi 25% ke bawah dan 75% ke atas. Q2 itu membagi data menjadi 50% ke bawah dan 50% ke atas. Q3 membagi data menjadi 75% ke bawah dan 25% ke atas. Karena di sini N itu sama dengan 40, ya, N-nya ini adalah 40, maka Q1 pada kelas, terletak pada kelas 130, 138. Q2 terletak pada kelas 139, 147, Q3 terletak pada 148, 156. Nah, ini. Jadi, di sini ini adalah Q1. Di sini Q2, di sini Q3. Nah, bagaimana cara menentukan posisinya ini? Kita gunakan rumus, ya. Posisi Q1 itu digunakan rumus I kali N per 4 sama dengan, karena yang dicari adalah Q1, maka di sini 1 dikali N-nya adalah 40, ya. 40 dibagi 4, maka sama dengan 10. Nah, posisinya di sini ya, yang keluar adalah data 10, maka kita jumlah pada kolom frekuensi ini, kita jumlah. Yang pertama, pada kelas pertama ini, itu frekuensinya 4. Pada kelas kedua, frekuensinya 5. Tidak mungkin Q1 ini berada di kelas pertama dan kelas kedua. Karena 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Nah, barulah di kelas ketiga kita jumlahkan 9, 4, 5 ditambah 8. Ya, 4 ditambah 5, 9 ditambah 8 itu 17. Nah, berarti nilai 10 ini itu berada di kelas ketiga setelah frekuensinya dijumlahkan mulai dari kelas ke-1 sampai kelas ketiga.
dia berada di sini, Q1-nya. Begitu juga dengan Q2. Q2 ini dapat dirumuskan sama dengan I kali N per 4. Itu adalah di mana I adalah 2, ya. 2 ini adalah kuartil kedua, dikali 40, jumlah total frekuensi, dibagi 4, sama dengan 80 per 4. Jadi, ada 20. Letaknya ada di sini. Jadi, 4 ditambah 5 ditambah 8, itu ada 17. Tidak mungkin Q2-nya ada di sini, karena di sini sudah sebagai posisi Q1, kita jumlahkan lagi frekuensinya. Ditambah 12. 17 ditambah 12, 29. Nah, angka 20 ini masuk ke sini. Oke ya. Begitu juga dengan Q3. Q3 itu juga 3 kali 40 dibagi 4, 120 dibagi 4 sama dengan 30. Ya. Jadi posisinya ada di sini. Setelah posisi ini diketahui, maka nanti data frekuensi F kecilnya diketahui, F besarnya diketahui, tinggal memasukkan ke rumusan kuartil data yang berkelompok. Sini. Q1, L0 diketahui, 129,5. L0 adalah batas bawah. Kita lihat. Q1, L0 di sini kelas ketiga ya. Kelas ketiga itu ringnya adalah 130 sampai 138. Berarti di sini ya, batas bawahnya L0-nya itu 129,5. Ini batas bawah yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Lalu batas atasnya di sini berapa? Batas atasnya 138,5. Nah, yang kita masukkan nanti adalah batas bawahnya L0. Nah, lalu di sini C adalah interval. Interval 130 sampai 138 memiliki interval 9. Kemudian dicari frekuensi F kecilnya adalah 8 dan F besar itu merupakan frekuensi atau nilai frekuensi yang muncul sebelum kelas kuartil pertama ini berada. Berarti di sini 4 ditambah 5 ada 9 ya. Jadi di sini F-nya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, barulah kita masukkan ke rumus L0 plus C dikali 1 kali N per 4 min F per F. Ya, didapatkan hasil 130,625. Ini nilai Q1 sudah ketemu, yaitu 130,625 dari data yang berkelompok. Begitu juga dengan Q2. Q2 tadi di dalam data tadi, berarti batas bawahnya adalah 138,5. Ya, karena rentangnya tadi 139 sampai 47 ya, kalau nggak salah tadi. Nah, lalu kemudian di sini ada C, intervalnya adalah 9, kemudian F, yaitu frekuensi yang muncul sebelum kelas kuartil kedua, ya, yaitu 4, 5, 8, itu sebesar 17, dan F kecilnya, frekuensi yang muncul di kelas kuartil itu sendiri, 12. Barulah dari sini kita masukkan nilainya ke sini.
Yang perlu diingat di sini adalah pembaginya ya. Karena di sini kuartil, maka pembaginya di sini adalah 4. Dibagi dengan 4. Nah, maka setelah dimasukkan ke dalam rumus ini, akan didapatkan hasil 140,75 untuk nilai Q2. Begitu juga dengan Q3. Q3 ini kita dapatkan L0 itu 147,5 karena pada kelas ini, kelas Q3 ini, nilainya rentangnya adalah 148 sampai sekian. Kemudian didapatkan interval 9 dan frekuensi sebelum kelas kuartil ketiga itu adalah 4, 5, 8, 12, yaitu didapatkan 29 dan frekuensinya adalah 5. Dari sini sudah didapatkan datanya, barulah dimasukkan ke dalam rumus ini. Akan dihasilkan 149,3 untuk Q3. Nah, itu tadi cara menghitung kuartil. Untuk selanjutnya, yaitu cara menghitung desil. Desil ini merupakan sekelompok data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama dengan 9 bilangan pembagi disebut nilai desil atau disingkat dengan D, yaitu D1, D2, D3 sampai D9 bilangan pembaginya. Ada dua juga di sini. Untuk data tidak berkelompok dapat dirumuskan dengan pola rumusnya ini yang perlu diingat ya. Pola rumus antara kuartil, desil, persentil itu sama. Hanya saja yang membedakan adalah pembaginya. Kalau kuartil tadi pembaginya ada di 4, maka desil ini pembaginya ada di 10. Nah, sedangkan untuk data berkelompok itu juga pola rumusnya sama dengan yang ada di kuartil. Hanya saja di sini yang membedakan adalah pembaginya. Di sini kalau desil dibagi dengan 10. Secara definisi juga sama. Definisi dari setiap notasinya sama. Lalu kita ambil contoh dari data kelompok yang sebelumnya. Data tidak berkelompok sebelumnya. Tentukan desil 1, 3, dan 7 dari upah karyawan. Urutan pertama pasti kita harus mengurutkan data tersebut, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di mana DI itu nilai yang ke I kali N plus 1 per 10, di mana N sama dengan 13. Ya. Kemudian di sini maka nilai desil D1, D3, D7 itu adalah nilai ke-1 untuk desil 1, ya. Nilai ke-14 dibagi 10, nilai ke-1, ya, 14 dibagi 10 adalah 1/2/5. Maka nilai desil pertama itu berada di nilai ke-1 dan nilai kedua. Artinya, dari data yang terkumpul tadi, data nilai pertama inilah dan kedua inilah desilnya. Di antara nilai pertama dan kedua ini sebagai desil 1. Selanjutnya kita hitung nilai ke-1, nilainya berapa? Nilai desil 1 tepatnya berapa? Berarti nilai ke-1 ditambah 2/5 dikalikan nilai kedua min nilai ke-1. Akan dihasilkan 32. Jadi D1-nya nilainya adalah 32. Begitu juga dengan D3. D3 untuk mencari posisinya kita masukkan rumus. D3 berarti di sini I-nya 3 dikali 13 plus 1 per 10 sama dengan nilai ke-42 per 10. 42 per 10 itu artinya nilai ke-4 dibuat pecahan ya di sini. 1/5. Lalu nilai antara nilai ke-4 dan ke-5 ya. Jadi di sini
4, dan ke-5. Di antara ini. Nah, nilai tepatnya berapa? Tepatnya, yaitu kita bisa hitung dengan rumus nilai ke-4 plus 1/5 dikali nilai ke-5 min nilai ke-4. Ya, akan didapatkan hasil 46. Nilai ke-4 itu adalah 45, kita masukkan, dijumlah 2/5, maaf 1/5 ini 1/5, dikali nilai ke-5 itu adalah 50 dikurangi 45, akan bernilai 46. Selanjutnya, D7. Untuk nilai D7, itu nilai ke-7 dikali 13/1/10. Sama dengan nilai ke-98/10. 98/10 ini kalau dijadikan pecahan, berarti posisinya untuk D7 itu nilai ke-9 4/5. Jadi di sini antara nilai ke-9 dan nilai ke-10. 75, 80. Nah, nilai tepat dari D7 itu dapat dicari dengan nilai ke-9 plus 4/5 kali nilai ke-10 min nilai ke-9. Maka nilai ke-9 itu adalah 75 ditambah 4/5 dikalikan nilai ke-10 itu adalah 80, nilai ke-9 itu adalah 75. Maka didapatkan D7-nya itu adalah 79. Ini untuk data yang tidak berkelompok. Lalu untuk data yang berkelompok. Contohnya di sini kita akan mencari desil ketiga dan desil ke-7. Datanya masih sama, ya, di mana frekuensinya ini atau sigma F sama dengan N itu adalah 40. Ya. Jadi D3 ini membagi data menjadi 30% ke atas dan 70% ke bawah. Lalu D7 itu akan membagi data menjadi 70% ke atas dan 30% ke bawah. Dikarenakan di sini N sama dengan 40, maka D3-nya itu ada pada kelas 130 sampai 138. D7 pada 138 sampai 147. Nah, caranya untuk menentukan posisi terlebih dahulu. Ini ya, kenapa harus di sini dan di sini? Kita cari. Sama seperti ketika kita mencari posisi kuartil di data berkelompok tadi. Sini desil ke-3 berarti sama dengan I kali N per 10. Artinya D3 I-nya ini adalah 3 dikali N, di mana N itu adalah 40 dibagi 10. Maka di sini akan didapatkan 120 per 10, itu berarti ada 12. Ya, D3 12. Jadi posisinya ada di kelas ke-3. Dengan interval 9, 130 sampai 138. Nah, kalau tidak percaya, di sini kita hitung dulu frekuensi 4 ditambah 5, 9 ditambah 8. Barulah 12 ini masuk ketika frekuensi ini, data frekuensi ini ditambahkan 8. Ya. 9 ditambah 8, 17, berarti 12 itu masuk di sini. Begitu juga dengan yang kelas seperti yang ini, itu D7, ini dapat dicari dengan I kali N per 10, itu sama dengan 7 kali N-nya 40 dibagi 10, sama dengan 280 dibagi 10 sama dengan 28. Oke. Ya, 28. Berarti di sini tadi 17 ditambahkan 12 ada 29. Berarti nilai 28 ini masuk di sini setelah dilakukan penjumlahan
dengan 12. Maka posisi D3 itu D7 itu adalah di sini. Nah, setelah posisi D3 dan D7 diketahui, kita lanjutkan dengan memasukkan data-datanya ke rumusan ini. D3 L0 itu sama dengan 129,5 karena tadi pada kelas ketiga itu tadi adalah 130 sampai 138, berarti kan batas bawahnya 129,5. Intervalnya 9, frekuensi sebelum desil ketiga itu adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9, dan frekuensi yang berada di kelas desil ketiga itu adalah 8. Dimasukkan ke dalam rumus ini, lalu akan dihasilkan untuk nilai D3-nya adalah 132,875. Selanjutnya untuk D7, L0 ini 138,5. C-nya 9, F-nya itu adalah 4 ditambah 5 ditambah 8 itu 17, dan frekuensi pada kelas tersebut itu adalah 12. Maka kita masukkan ke dalam rumus ini, ya, yang menjadi perhatian adalah ini, nilai I-nya yang dimasukkan. Karena kita mencari D7, kita cari nilai 7 dibagi dengan 10, karena yang kita cari adalah desil. Maka akan didapatkan untuk nilai D7-nya itu adalah 146,75. Lalu di sini presentil. Presentil merupakan sekelompok data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak. Dengan 99 bilangan pembagi disebut nilai presentil atau disingkat dengan P, yaitu P1, P2, P3 sampai P99. Untuk data tidak berkelompok, maka dapat dirumuskan PI, P ke I itu sama dengan nilai yang ke I kali N plus 1. Nah, pembaginya adalah 100. Ya, perlu diperhatikan di sini adalah karena di sini adalah persentil, maka pembaginya adalah 100. Berarti I-nya nanti pembaginya juga akan berjumlah 1 sampai 99. Sedangkan data yang berkelompok itu akan dirumuskan juga polanya sama dengan desil maupun kuartil, hanya saja pembaginya 100. Ya, akan dibagi dengan 100. Dengan I sama dengan 1 sampai 99, di mana L0 itu adalah batas bawah kelas kuartil, C lebar kelas, F jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil, P, ya, ini PI, frekuensi F kecil itu adalah frekuensi kelas presentil ini ya. Presentil PI. Definisinya juga sama. Kita langsung ke contoh. Contoh presentil untuk data tidak berkelompok. Kita masih mengambil contoh yang sama, yaitu upah karyawan bulanan dari 13 karyawan. Ya. Kita urutkan terlebih dahulu, mulai yang terkecil ya, sampai yang terbesar. Maka di sini akan didapatkan N, sejumlah data tadi adalah 13. Ya, P1 sama dengan nilai yang ke I kali N plus 1 per 100. Pembaginya perlu diperhatikan. Nah, setelah itu, maka nilai persentil P9 dan P11 itu adalah, kita cari. P9 itu nilai ke I, I-nya adalah 9, dikali 13 plus 1 per 100. Berarti sama dengan nilai ke 126 dibagi 100, nilai ke dijadikan pecahan 113 per 50. Berarti antara nilai ke 1 dan nilai ke 2. Nah, persentil ke 9 berada di sini. Jadi berapa angkanya? Nilai ke 1 plus 13 per 50 dikalikan nilai ke 2 min nilai ke 1 akan didapatkan hasil 13
31,3. Ya. Jadi kita masukkan ke dalam rumusan ini, nilai ke-1 adalah 30, nilai kedua adalah 35, dikurangi nilai ke-1 adalah 30. Begitu juga untuk P11. Nilai P11, nilai ke-11 kali 13 plus 1 per 100 sama dengan nilai ke-157 per 100. Nilai ke-127 per 50. Ya. Jadi, antara nilai ke-1 dan nilai kedua. Masih tetap, untuk P1 masih tetap berada di nilai ke-1 dan nilai kedua. Maka nilai ke-1 plus 27 per 50 dikali nilai kedua min nilai ke-1, ya, artinya di sini akan didapatkan hasil datanya untuk nilai P11 itu adalah 32,7. Untuk data yang tidak berkelompok. Sedangkan untuk contoh data yang berkelompok, tentukan persentil 30 dan 70 dari data berkelompok berikut. Datanya diambil sama, ya. Di sini N-nya masih 40. Di mana P30 itu membagi data menjadi 30% ke bawah dan 70% ke atas. P70 itu akan membagi data menjadi 70% ke bawah dan 30% ke atas. Karena N sama dengan 40, maka P30, maaf ini salah. P30 itu ada pada kelas 130 dan 138. Dan P70 itu pada 139, 147. Nah, di sini. Kita buktikan, nah, kita masukkan rumusnya, P ke 30 sama dengan I kali N per 100 sama dengan I-nya adalah 30 kali N-nya itu adalah 40 per 100 akan didapatkan di sini 120 dibagi 100. Maaf. 1200 dibagi 100, maka akan didapatkan 12. 30 dikalikan 40 itu ada 1200 dibagi 100, didapatkan 12. Nah, 12 ini berada pada kelas ketiga. Ya, 4 ditambah 5 itu 9. Tidak mungkin P30 berada di sini, karena frekuensi ketika dijumlahkan masih 9. Maka dijumlahkan lagi dengan 8, 17. Berarti angka 12 ini masuk ke kelas ketiga. Begitu juga dengan yang ke frekuensi ke-12 ini. Untuk D70. Untuk persentil ke-70. Itu berarti I kali N, ya, per 100 sama dengan, di mana I itu adalah 70 dikali 40 per 100 sama dengan 28.000 2800 dibagi 100 itu 28. Nah, 28 ya, di sini tadi kita jumlahkan 4, 5, 8 itu 17 ditambah 12 itu 29. Nah, 28 ini berada di sini setelah dilakukan penjumlahan tadi dari kelas 1 sampai kelas keempat. Setelah itu barulah kita masukkan ke dalam rumus. Posisi-posisi tadi sudah diketahui, maka masing-masing notasi sudah ketemu. Dari C, F besar, F kecil, L0 batas bawahnya sudah ketemu. Kita masukkan ke dalam rumus P30 itu sama dengan L0 plus C dalam kurung 30 kali N per 100 min F besar per F kecil. Kita masukkan nilainya. L0 itu adalah 129,9 ditambah C
itu adalah 9 dikalikan 30, ya, I-nya adalah 30 karena persentil 30 dikalikan 40, N-nya 40 dibagi 100 dikurangi F besar 9 dibagi 8 akan didapatkan hasil 132,875 untuk nilai P30. Begitu juga untuk nilai P70. P70 di sini sudah ketemu, posisinya sudah ketemu, barulah kita masukkan L0 ke dalam rumus ini. L0 plus C kali 70 kali N per 100 min F besar per F. Nah, P70 ini adalah 138,5 ditambah 9 dikali 70. Ya, di sini adalah persentil ke 70. Ya. Kali 40 per 100 min F besarnya adalah 17 dibagi 12 kelas persentil tersebut. Maka akan didapatkan di sini 146,75. Nah, itu tadi cara menghitung letak data di pada bidang statistika deskriptif. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan memasukkan pertanyaannya ke kolom komentar di bawah. Selamat belajar dan saya akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.